Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang merupakan pembahasan dari kitab induk Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Jadi masih segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Saat ini kita sudah sampai di Al-Wajhul Khamis wa Thamanun, segi yang ke-85. 85. Nah, masih tentang keutamaan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini membawakan ucapan salah seorang ulama salaf yang berkata, qala Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Farwah. Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Farwah berkata, aqrabun nasi min darajatin nubuwati al-ulama wa ahlul jihad. Orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Al-ulama udallun nasa ala ma ja'at bihir rusul, karena para ulama itu membimbing manusia, menunjukkan kepada manusia tentang petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ahlul jihad jahadu ala ma ja'a bihir rusul alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan orang-orang yang ahli jihad adalah orang-orang yang berjihad untuk membela petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini pun tentu maksudnya adalah jihad yang benar, ya, bukan jihad yang asal-asalan. Bukan jihad yang diaku-aku oleh orang-orang yang melakukan teror. Yang itu sama sekali bukan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau katakan di sini, orang yang paling dekat kedudukannya dengan derajat para nabi adalah orang-orang yang berilmu, karena mereka yang menunjukkan kepada manusia tentang petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya ya, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan para penuntut ilmu. Bahkan menurut keterangan yang kita sudah lewati sebagiannya, ya, dan nanti juga kita akan baca kembali, dibandingkan antara orang yang berilmu dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu agama lebih utama dan lebih mulia lagi. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang lebih mulia dari orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, menyebarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan masyarakat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan mengatakan, tabligu sunani ilal ummati afdalu min tabligi as-siham ila nuhuril a'da. Menyampaikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini lebih utama daripada melontarkan senjata untuk membunuh musuh di jalan ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sekali, karena berjihad pun tidak akan bisa dilakukan dengan benar kalau tidak dengan ilmu.
Kalau tidak dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terbukti banyak orang yang ngawur asal-asalan, ya, memerangi pemerintah muslim, membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, bahkan orang yang kafir pun, ya, yang dilindungi oleh negeri kaum muslimin ini juga diharamkan untuk dibunuh. Membunuh mereka sama sekali bukan termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad pun akan benar kalau dibimbing dengan petunjuk ilmu agama. Nah, baik, berikutnya al-wajhus sadis wa tsamanun, segi yang ke-86. Qala Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan ibnu Uyainah al-Makki, ya dari kalangan tabi'ut tabi'in, berkata, "Arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humur rusulu wal ulama." Orang yang paling tinggi di sisi Allah manzilahnya, kedudukannya, paling tinggi kemuliaannya adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya dalam menyampaikan petunjuk. Yang menjadi perantara agar manusia mengetahui petunjuk Allah. Yaitu mereka adalah para rasul dan para ulama. Para rasul dan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Para rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang berilmu yang merupakan pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya pantas kalau orang-orang yang berilmu seharusnya merekalah yang menempati kedudukan yang paling tinggi setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Merekalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Illam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi, fama lillahi min wali." Seandainya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang paham agama bukanlah disebut sebagai wali-wali Allah, berarti Allah tidak punya wali di kalangan manusia. Yani, merekalah yang paling pantas untuk menjadi wali Allah, orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-wajhus sabi wa tsamanun, segi yang ke-87. Ya. Qala Muhammad ibnu Syihab az-Zuhri. Al-Imam Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Syihab az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Madinah, ya. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Syihab az-Zuhri, itu namanya yang asli. Beliau ini adalah salah satu di antara ulama ahlul hadis yang menjadi poros riwayat untuk penduduk Madinah di zaman tabi'in. Ya, ini semua riwayat-riwayat penduduk Madinah rata-rata lewat kepada beliau. Ya, beliau adalah tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui beliaulah yang dipercayakan oleh Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala untuk mengumpulkan, menulis atau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Muhammad ibnu Syihab, ya, nama lengkapnya Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Syihab az-Zuhri. Beliau berkata, "Ma'ubidallahu bimithlil fiqh." Ma'ubidallahu bimithlil fiqh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi seperti dengan pemahaman agama. Maksudnya, tidak ada ibadah yang lebih utama kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mempelajari ilmu agama. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Jadi menuntut ilmu, mempelajari ilmu, menyebarkan ilmu itu adalah ibadah, bahkan seutama ibadah. Tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan orang yang menuntut ilmu, ya, dalam nilai keutamaan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang makna ucapan ini atau ucapan para ulama salaf yang seperti ini. Kata beliau, "Wa hadzal kalamu wa nahwuhu yuradu bihi annahu ma yu'badullahu bimithli an yuta'abbada
bil fiqhi fid din. Ya. Fayakunu nafsul tafaqquhi ibadatan. Jadi maksud ucapan Imam Az-Zuhri dan ucapan para ulama salaf yang semakna dengan ini, ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan maksudnya adalah tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah seperti ketika dia beribadah kepada Allah dengan memahami agama, mempelajari agama. Berarti, kata beliau, belajar agama itu adalah bahkan termasuk seutama-utama ibadah. Ini kama qala Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ucapan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bil ilmi fa inna talabahu lillahi ibadah." Hendaknya kalian memperhatikan ilmu agama karena orang yang menuntutnya karena Allah itu adalah ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum menuntut ilmu, bersabar untuk belajar agama, bersabar untuk memahami, mengikuti kajian, berusaha untuk memahami, kemudian berusaha untuk menghafal semampu yang kita lakukan, mengulangi pelajaran, itu semua bernilai ibadah. Bukanlah pekerjaan yang sia-sia sampai kita mengulang-ulanginya berapa kali. Ya, itu termasuk ibadah yang mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Wa qad yuradu bihi annahu ma'ubidallahu biibadatin afdalah min ibadatin yashabuhal fiqhu fid din. Makna yang kedua, ya, kata beliau, atau yang dimaksud, ya terkadang juga yang dimaksud adalah tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah dengan ibadah yang lebih utama dibandingkan ketika dia beribadah dengan pemahaman agama. Paham artinya yang kedua ini? Jadi kalau yang pertama, menuntut ilmu, belajar sendiri itu adalah ibadah tersendiri. Kalau yang kedua, ya, orang yang beribadah dengan ibadah yang lain seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, ketika dia laksanakan ibadah ini dengan landasan apa? Ilmu agama, maka tidak ada yang melebihi keutamaan ibadah ini. Jadi ibadah yang disertai dengan pemahaman agama yang benar, disertai dengan pemahaman dalil, disertai dengan pemahaman dari dalil Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan para ulama salaf. Dengan ilmu, dasarnya ilmu, ini adalah ibadah yang tidak ada yang melebihi keutamaannya. Nah, kata beliau, li'ilmil faqihi fi dinihi bimaratibil ibadati wa mufsidatiha wa wajibatiha wa sunaniha wa ma yukammiluha wa ma yanqusuha. Karena orang yang faham agama mengetahui, tingkatan-tingkatan ibadah. Jadi dia tahu mana yang harus didahulukan. Ketika bertentangan dua hal, mana yang harus dia dahulukan, atau mungkin dia bisa menggabungkan niatnya misalnya. Dia tahu ini yang bisa digabungkan, ini yang tidak bisa digabungkan misalnya. Dia mengetahui ibadah, maka dia jauhi kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, hal-hal yang menyempurnakan pahalanya. Maka dengan sebab seperti ini, dia beribadah benar-benar di atas ilmu agama, sehingga dia tahu mana yang dia harus utamakan, dia harus dahulukan, mana hal-hal yang bisa menyempurnakannya untuk dia semakin memperbanyaknya, hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala ibadah supaya dia menjauhinya. Maka ibadah yang disertai dengan pemahaman seperti ini adalah ibadah yang paling utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kilal ma'nayaini sahihun. Dan kedua makna ini adalah benar. Kedua-duanya benar. Jadi menuntut ilmu agama itu sendiri adalah ibadah. Yang kedua, ibadah-ibadah lain yang disertai dengan dasar ilmu, sehingga kita mengetahui hukumnya ibadah itu, kewajiban-kewajiban dalam ibadah itu, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, hal-hal yang sunnah-sunnahnya, hal-hal yang merusaknya, membatalkannya.
atau paling tidak mengurangi pahalanya kita ketahui, sehingga kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah menjadikan ibadah yang lain semakin besar keutamaannya, bahkan tidak ada yang lebih utama dibandingkan ibadah tersebut. Nah, ayat berikutnya, al-wajhu tsamin wa tsamanun. Segi yang ke-88. Qala Sahal ibnu Abdullah At-Tustari. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, "Man arada an-nadhara ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama. Falyanzur ila majalisil ulama'i. Wa hadha li'anna al-ulama'a khulafa'ur rusuli fi ummihim wa warithuhum fi ilmihim. Famajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah." Barang siapa yang ingin melihat, ingin menyaksikan majelis-majelis para nabi alaihi mussalatu wassalam, ya, ingin melihat majelis-majelis para nabi alaihi mussalatu wassalam, maka hendaknya dia melihat majelis atau menyaksikan majelis-majelisnya para ulama ketika mereka menyampaikan atau mengajarkan ilmu agama. Nah, ya. Wahada, kata Ibnu Qayyim, ini semua dikarenakan para ulama itu sendiri adalah khulafaur rusul fi umamihim. Khalifah-khalifah. Ya, pengganti yang menegakkan tugas para rasul di umat-umat mereka, menyampaikan ilmu para rasul kepada umatnya sepeninggal mereka alaihi wassalatu wassalam. Para ulama adalah warithuhum, pewaris para nabi dalam ilmu mereka. Ini sudah kita ambil hadisnya. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Ya, ini mewarisi ilmunya. Mewarisi petunjuk yang mereka bawa untuk disampaikan kepada umat ini. Famajalisuhum berarti majlis-majlis mereka adalah majlis-majlis khilafatin nubuwah. Majlis-majlis khilafah kenabian. Pengganti tugas para nabi alaihi mussalatu wassalam. Makanya sekarang ketika kita mengadakan majelis ilmu, ya, ini merupakan gambaran dari majelis para ulama ahlus sunnah wal jamaah terdahulu, yang ini adalah majelis gambaran tentang majelis para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surganya dengan rahmat dan karunia-Nya. Jelas ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat agung dan sangat tinggi. Nah, berikutnya al-wajhu tasi' wa tsamanun. Segi yang ke-89. Baik. Segi yang ke-89. Talabul ilmi min afdolil a'mal. Menuntut ilmu termasuk amalan yang paling utama. Kita lihat pembahasannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, anna kathiran minal a'immati sarrahu bi anna afdolal a'mali ba'dal fara'idhi talabul ilmi. Kebanyakan dari para ulama salaf menegaskan bahwa amal yang paling utama setelah amal-amal yang diwajibkan, menuntut ilmu. Setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan dalam Islam, kebanyakan para ulama menegaskan yang lebih utama, yang paling utama adalah menuntut ilmu. Nah, jadi anna katsiran minal a'immati sarrahu bi anna afdalal a'mali ba'dal talabul ilmi. Kebanyakan dari para imam ahlu sunnah menegaskan bahwa seutama-utama amal setelah amalan-amalan yang wajib dalam Islam adalah menuntut ilmu. Dibawakan di sini qala Syafi'i.
Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, imam besar Ahlus Sunnah, salah yang kita ketahui sebagai ulama besar ya yang dinisbatkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berkata, "Laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdala min talabil ilmi." Laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdala min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan pun setelah amal-amal yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Ya. Sehingga ketika ada pilihan, apakah kita harus melaksanakan amalan sunnah dulu atau kita berusaha menuntut ilmu, maka tentu jawabannya yang pertama, kalau bisa kita laksanakan semua lebih bagus. Tapi kalau hanya ada dua pilihan, maka lebih utama menuntut ilmu daripada amalan-amalan sunnah lainnya dalam Islam. Tentu kalau bisa kita laksanakan semua kebaikan, maka ini lebih utama dan lebih afdol. Ya, tapi seperti kata beliau di sini, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdala min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan pun setelah amal-amal yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Baik, berikutnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inilah yang disebutkan oleh murid-murid Imam Syafi'i, ya, sahabat-sahabat beliau, mengatakan bahwa ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Setelah amal-amal yang wajib, tidak ada yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Wa kadzalika qala Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula imam besar penduduk Kufah di zamannya, dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri. Imam ulama ahlul hadis yang terkenal. Wa hakahu al-Hanafiyyah an Abi Hanifah rahimahullahu taala. Rahimahumullahu taala. Sebagaimana juga para pengikut mazhab Imam Abu Hanifah meriwayatkan hal yang sama dari ucapan Imam Abu Hanifah sendiri. Wa ammal Imam Ahmad fahukiya anhu thalathu riwayatin. Adapun Imam Ahmad dalam mana amal yang lebih utama, yang paling utama, diriwayatkan dari beliau ada 3 riwayat. Yang pertama, ihdahunna annahu al-ilmu. Ya. Riwayat yang pertama dia mengatakan ilmu yang paling utama setelah amal-amal yang wajib. Fa innahu qila lahu, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, ayu syai'in ahabbu ilaika ajlisu bil laili ansahu au usalli tatawwuan. Pernah ada yang bertanya kepada beliau, mana yang lebih engkau sukai? Ya, apakah aku duduk di malam hari, aku menulis ilmu, atau saya melaksanakan salat malam, salat sunnah? Qala, maka Imam Ahmad berkata rahimahullah taala, nashuka ta'lamu bihi umura dinika fahuwa ahabbu ilayya. Ketika kamu menulis ilmu untuk mempelajari perkara-perkara agamamu, ini yang lebih aku sukai. Berarti menurut beliau lebih utama menuntut ilmu dibandingkan amal-amal yang bersifat sunnah atau anjuran dalam Islam. Wa dzakara al-Khallalu anhu fi kitabil ilmi nususan katsiratan fi tafdilil ilmi. Ya, Imam Al-Khallal menyebutkan dalam kitab Al-Ilmu pernyataan yang sangat banyak dari Imam Ahmad yang beliau lebih mengutamakan menuntut ilmu dibandingkan amal-amal yang lain setelah hal-hal yang diwajibkan dalam Islam. Wa min kalamihi fihi, termasuk ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang dinukil di dalam kitab ini adalah pernyataan yang terkenal, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab wa qad taqaddam. Ya, kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minum, dan ini sudah berlalu dinukilkan. Nah, itu pendapat atau riwayat yang pertama dari Imam Ahmad. Ar-riwayatus tsaniyah, riwayat yang kedua, beliau mengatakan, anna afdalal a'mali ba'dal fara'idhi salatu tatawwu'. Amal yang paling utama setelah amal-amal yang wajib adalah salat sunnah.
Wahtajja li hadhihi atau wahtujja li hadhihi riwayati biqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau wahtajja li hadhihi riwayati biqauli sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil dalil atau argumentasi untuk pendapat ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sanadnya hasan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah." Ketahuilah sebaik-baik amal-amal kalian adalah salat. Ya, ini sebaik-baik amal yang dikerjakan adalah salat. Kemudian wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Dzarr wa qad sa'alahu 'anis shalah. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, maka beliau bersabda, "Khairun maudhu'." Salat ini adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini juga dikatakan hadisnya riwayatnya hasan karena ada 3 jalur yang saling menguatkan. Nah, kemudian wa bi annahu awsa man sa'alahu murafaqatahu fil jannati bi kathrati sujudi wa huwa shalah. Di hadis sahih yang lainnya dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada orang yang menginginkan, yang ingin untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dia untuk memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat. Ini menunjukkan keutamaan salat sunnah. Wa kadzalika qauluhu fil hadisil akhar, masih ada yang lain, hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kathratis sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan." Ya, juga dalam Sahih Muslim ya. Hendaknya kamu memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat. Karena sesungguhnya tidaklah kamu melaksanakan satu sujud karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat satu derajatmu dan menggugurkan satu dosamu. Wabil ahaditsid dalati ala tafdili salat, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan melaksanakan salat. Itu riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Baik. War riwayatu tsalitsatu, adapun riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad, annahul jihad, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ahmad, amal yang paling utama setelah amal-amal yang diwajibkan dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya dalam hadis Bukhari Muslim, la a'dilu bil jihadi syai'an wa man dza yutiquhu, aku tidak akan membandingkan dengan berjihad satu amalan pun, yakni menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengomentari, wala raiba anna aktsarul ahadithi fis salati wal jihad. Tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan amal adalah paling banyak menyebutkan tentang salat dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Jadi sudah 3 imam yang kita sebutkan. Imam Syafi'i menyebutkan apa? Yang paling utama setelah yang wajib. La syai'a. Tidak ada satupun yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Kata beliau adalah ilmu. Kemudian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Setelah itu Imam Abu Hanifah. Namun Imam Ahmad disebutkan berapa riwayat? 3 riwayat. Yang pertama ilmu, yang kedua salat sunnah, yang ketiga berjihad. Berarti tinggal Imam Malik. Nah. Wa amma Malikun faqala Ibnul Qasim. Imam Malik bin Anas, imam penduduk Madinah rahimahullah taala. Ibnul Qasim berkata, sami'tu Malikan yaqul, inna aqwaman ibtagawul ibadata wa adha'ul ilma fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim.
Wala ibtagul ilma lahajazahum an dzalika. Aku pernah mendengar Imam Malik berkata, ada sebagian orang, beberapa kaum, yang mereka itu ingin beribadah. Semangat beribadah, tapi mereka menyia-nyiakan ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Maka mereka pun keluar memberontak kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Yakni membunuh kaum muslimin. Inilah yang diperbuat oleh orang-orang yang punya pemikiran khawarij. Tidak belajar ilmu agama dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka keluar memberontak kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Seandainya mereka mau menuntut ilmu, maka ilmu akan mencegah mereka dari perbuatan buruk tersebut. Nah, ini pernyataan Imam Malik. Wa qala Malikun. Imam Malik juga meriwayatkan, wa kata Abu Musa al-Asy'ari ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, annahu qad qara'a al-Qur'ana indana adadu kadza wa kadza. Fakataba ilaihi Umar, anifrid alaihim min baitil mal. Falamma kana fil ami tsani kataba ilaihi annahu qad qara'a al-Qur'an indana adadun katsir. La aktsaru min dzalika, fakataba ilaihi Umar, animhuhum min ad-daywan. Fa inni akhafu an yusri an-nasu fil Qur'ani an yatafaqahu fid dini fayata'awwaluhu ala ghairi ta'wilih. Imam Malik berkata, sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Qais radhiyallahu taala anhu nama beliau, pernah menulis kepada Umar ibn al-Khattab ketika dia menjadi gubernur ya di Mesir ya kalau tidak salah. Dia mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab bahwa di tempat kami yang menjadi pembaca Al-Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Quran jumlahnya sekian dan sekian. Maka Umar kemudian menulis surat kepadanya, anifrid alaihim min baitil mal, berikan tunjangan untuk mereka, semacam gaji mukafaah dari baitul mal, ya dari perbendaharaan harta kaum muslimin, ya dari harta simpanan kaum muslimin. Kemudian di tahun berikutnya beliau Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menulis kepada Umar ibn al-Khattab memberitakan bahwa saat ini di tahun yang berikutnya ini yang menjadi pembaca Al-Qur'an di tempat kami jumlahnya sangat banyak. Lebih banyak dari jumlah yang saya sampaikan di tahun yang lalu. Maka setelah itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan umhuhum minad diwan. Hapuskan nama mereka dari daftar orang-orang yang mendapatkan gaji. Ya, karena saya khawatir nanti orang banyak berlomba-lomba untuk hanya sekedar membaca atau menghafal Al-Quran, tapi tidak berusaha memahami agama. Sehingga mereka akan mentakwilkan Al-Quran tidak sesuai dengan maknanya yang benar. Dulu para ulama salaf dalam urusan Al-Quran mereka tidak menjadikan target utama sekedar pandai membaca atau menghafal. Tapi mereka menjadikan tujuan memahami isinya agar mereka bisa mengambil kandungan dari Al-Quran untuk menumbuhkan ilmu, menumbuhkan iman di hati, mengobati penyakit hati. Ya, kita kenal ucapan yang sangat masyhur dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulaimi dari kalangan tabi'in. Akhadna al-Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin minhu lam yatajawazuha ilal asyril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Ya, kami mempelajari Al-Qur'an dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menceritakan kepada kami bahwa dulu ketika mereka belajar Al-Qur'an dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka belajar 10 ayat Al-Qur'an, mereka tidak akan melampaui ke 10 ayat berikutnya sampai mereka mempelajari kandungan makna ayat tersebut. Itulah metode mereka dalam menuntut ilmu. Tidak terburu-buru dalam menargetkan untuk sekedar selesai membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Sehingga menjadikan mereka lalai dari memahami kandungan maknanya. Kata Umar ibn al-Khattab, dikhawatirkan mereka akan mentakwilkan Al-Quran tidak sesuai dengan makna yang benar.
Baik, kita tinggal sedikit kita selesaikan. Wa qala Ibnu Wahab, Abdullah Ibnu Wahab menceritakan, "Kuntu baina yaday Malik bin Anas rahimahumullahu taala fawadatu alwahi wa kumtu ila salati." Aku pernah berada di depannya Imam Malik bin Anas, maka aku meletakkan lembaran-lembaran kertasku, ya habis menuntut ilmu, tulisan-tulisanku, kemudian aku berdiri melaksanakan salat sunnah. Faqala, maka Imam Malik berkata, "Malladzi kumta ilaihi bi afdala minalladzi taraktahu." Tidaklah amal yang ingin kamu kerjakan lebih utama daripada amal yang kamu tinggalkan. Jadi kira-kira di sini Imam Malik lebih mengutamakan apa? Mengutamakan menuntut ilmu agama. Nah, qala syekhuna, kata Imam Ibnu Qayyim, guru kami, ya ini Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa hadhil umuru tsalatsatu faddala kullu wahidin minal a'immati ba'daha wa hiya salatu wal ilmu wal jihadu hiya allati qala fiha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, laula thalathun fid dunya lama ahbabtul baqa'a fiha." Tiga perkara inilah ya yang diutamakan oleh para immah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, masing-masing satu dari yang lainnya. Ya, ini salat, menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau bukan karena tiga perkara di dunia, aku tidak ingin menetap di dunia. Yaitu menuntut ilmu, melaksanakan salat sunnah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laula an uhmala au ujahaz. Laula an uhmala au ujahiza jaishan fi sabilillah. Yang pertama, kalau bukan karena aku dibawa di atas hewan tunggangan atau menyiapkan tentara di jalan Allah. Yang kedua, walaula mukabadatu hadzal lail. Yang kedua, kalau bukan karena menghidupkan malam hari dengan melaksanakan ibadah salat malam. Yang ketiga, walaula mujalasatu aqwamin yantakuna atayibal kalami kama yuntaqa atayibu thamari atayibu thamri lama ahbabtul baqa. Kalau bukan duduk di majelisnya orang-orang yang menyaring kalimat-kalimat yang baik sebagaimana menyaring, memisahkan buah yang baik dari yang buruk, maka aku tidak ingin menetap di dunia. Ya, ini menuntut ilmu. Tiga hal yang dipilih oleh Umar ibn al-Khattab sebagai sebab dia ingin tetap ada di dunia, menuntut ilmu, salat malam, dan berjihad atau menyiapkan pasukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim di sini, fal awwalu al-jihad, yang pertama adalah al-jihad, watsani qiyamul lail, yang kedua adalah salat malam, dan yang ketiga adalah ats-tsalitsu mudzakaratul ilmi, mempelajari ilmu agama. Kata beliau, fajtama'at fis sahabati bikamalihim wa tafarraqat fi man ba'dahum. Ketiga hal ini terkumpul pada diri sahabat secara sempurna, semua mereka semangat melakukannya, dan terpisah-pisah pada generasi yang datang setelah mereka. Jadi para sahabat ternyata diutamakan dengan tiga amalan yang agung ini. Generasi yang datang setelah mereka, ya, ada yang memiliki satu, ada yang memiliki dua, terpisah-pisah, mereka memiliki amalan tersebut. Maka inilah keutamaan yang menunjukkan besarnya keutamaan ilmu agama di samping amal-amal yang lain sebagaimana yang dijelaskan di sini. Yang jelas Imam Malik juga mengatakan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Tapi penjelasan yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala selanjutnya adalah penjelasan yang mengkompromikan pendapat dalam masalah ini tentang keutamaan dari amal-amal tersebut. Barakallahu fikum, alhamdulillah, sampai di sini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat dan motivasi untuk semakin semangat menuntut ilmu dan mengamalkan amal-amal yang lain yang berdasarkan pemahaman ilmu agama yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab untuk menjaga kebaikan pada diri kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Qadarullah masyafa'al Ustaz, waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 dan sesaat lagi insya Allah akan ada kajian bersama Ustaz Kurnedi. Dan untuk itu Ustaz, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa laksanakan lebih cepat lagi agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihsan ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.